Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Happy New Year. Yeay, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kak Merlin berharap semoga sahabat Impact Kids yang ada di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Semangat terus ya, tahun 2024 pasti penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam menjalani tahun ini. Wow, senang banget bukan? Nah adik-adik, tentu ada yang baru, ada yang lama nih. Tahun yang sudah kita lalui yaitu 2023. Banyak suka dukanya pasti ya, tapi itu semua kita yakini bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pesan Tuhan apa ya yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? Namun sebelumnya yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setahun yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan kami yakin bahwa tahun ini pasti penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan buka hati dan pikiran kami, berikan kami kepekaan supaya kami boleh terus taat kepada Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran supaya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah adik-adik, yuk semuanya ambil Alkitabnya, kita baca firman Tuhan hari ini. Sepertinya ada bau-bau yang tidak menyenangkan adik-adik. Gimana ya? Coba Kak Merlin cari dulu ya, tunggu sebentar ya. Adik-adik, sumber baunya dari sini adik-adik. Apa ya? Bau sekali. Apa ya kira-kira ya? Coba kita buka ya. Kita penasaran isinya apa. Aduh. Adik-adik tahu nggak ini baunya apa? Ini adalah sampah. Oh tidak, pantesan bau banget. Tunggu sebentar, kita buang dulu ya. Oke, sudah dibuang dan sudah tidak ada bau-bau lagi. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Menyimpan Sampah. Jangan menyimpan sampah. Adik-adik, kalian pernah nggak nyimpan sampah? Wah, pasti ada ya, bungkus permen. Wah, puji Tuhan ya. Ini tidak ada bungkus permen di kantong Kak Merlin hari ini. Kalian pernah? Mungkin bungkus permen. Biasanya itu kalau kita simpan agak lama, biasanya ada mungkin semut, ya kan? Ada semut, atau kita nyimpan makanan, kita lupa untuk memakannya, pasti ada bau-baunya. Ya kan? Nah, jangan terlalu lama disimpan adik-adik. Sampah kalau disimpan, sesuatu yang bau, sesuatu yang tidak baik, kalau disimpan terlalu lama itu baunya akan sangat menyengat. Sangat-sangat menyengat, dan itu pasti tidak membuat kita senang. Iya kan? Pasti kita merasa terganggu. Kita mau makan aja bau, kita mau duduk dengan santai juga bau, apalagi kita mau tidur ya, di bawah tidur, aduh kayaknya nggak nyenyak gitu ya, bau sekitar kita. Nah hari ini kita mau belajar bahwa jangan loh buang sampah. Sampah seperti apa nih adik-adik? Yuk kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni
mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nih, dalam bahasa Indonesia masa kini nih adik-adik ada terjemahannya, terjemahan bahasa yang lain. Kalian harus sabar satu sama lain. Kak Merlin dan juga sahabat Impact Kids yang ada di rumah harus sabar terhadap satu sama lain. Artinya terhadap teman kita, terhadap orang tua kita mungkin, terhadap siapapun. Artinya kita harus sabar dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Nih, kalau kita ada yang tidak suka, kita ada yang sebel, jangan disimpan ya. Jangan didiemin aja, jangan disimpan baik-baik, jangan. Ya. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Tuhan itu akan mengampuni Kak Merlin dan juga sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Jadi, kalaupun harus mau mengampuni satu sama lain. Nah, Kak Merlin pernah merasakan yang namanya dendam. Kak Merlin pernah merasakan yang namanya sakit hati, marah yang sangat lama itu disimpan baik-baik. Nanti kalau aku bilang nanti dia makin marah gitu. Jangan, kata firman Tuhan, jangan itu disimpan ya. Kamu tidak boleh menaruh dendam terhadap yang lain dan jangan disimpan, karena itu kalau sudah bau, sudah busuk, sudah pokoknya sudah tidak baik ya. Awalnya memang sudah tidak baik, kalau lama-lama disimpan itu makin tidak baik. Itu akan membuat diri kita rusak sendiri. Contohnya sakit, minimal sakit ya. Jadi kalau kita sakit hati, marah, jangan disimpan. Ampunilah orang yang membuat kita sakit hati, ampunilah orang yang membuat kita marah. Karena kalau itu kita simpan, kita pasti yang rugi sendiri ya. Tuhan mengatakan kamu harus sabar dan saling mengampuni. Sama seperti sampah ya adik-adik ya. Kalau sampah ya udah tahu itu sampah, tapi kita simpan. Udah tahu itu makanan yang sudah tidak baik. Aduh sayang, kayaknya masih bagus deh dimakan besok, lusa gitu. Tapi itu lama-lama jadi tidak baik dan tidak sehat. Kalau kita makan ya, kita simpan, itu bikin busuk ya, bau-bau yang sangat tidak menyenangkan. Atau kalau kita makan makanan yang disimpan padahal sudah tidak baik, itu kita makan, kita pasti akan sakit. Nah, sama firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita harus sabar dan saling mengampuni. Sabar dalam hal apa aja ya. Sabar ketika orang marah-marah sama kita, sabar dan ampuni mereka. Sabar juga ketika apa yang kita inginkan orang lain tidak bisa melakukannya. Sabar dan ampuni diri kita sendiri juga ya, bahwa ternyata kehendakku ini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Sabar ketika keinginan kamu belum tercapai. Misalnya, tahun 2023 yang lalu aku kan udah minta mama belikan aku mainan, tapi kok sampai sekarang gak dikasih-kasih. Jadi kamu marah, kamu kesel sama mama, itu kan sudah jadi sampah ya. Nah adik-adik, tahun 2024 ini kita mau memasuki tahun yang baru dengan diri kita yang baru, dengan perilaku kita yang baru, sikap hati kita yang baru, perkataan kita yang jauh lebih baru, pemikiran kita yang baru ya. Dan jangan mudah marah. Dan apa yang tidak baik kita tinggalkan itu di tahun 2023. Apa yang tahun lalu kayaknya aku sering marah-marah, aku sering kesel, aku sering aku kurang sabar dan aku menaruh dendam. Tapi ya Tuhan, aku mau mengampuni di tahun ini. Tahun yang lama kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan kita yang lama kita tinggalkan itu, dan kita memasuki tahun 2024 ini dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik, jangan simpan sampah, jangan dibawa kemana-mana, karena kalau itu dibawa kemana-mana, orang di sekitar kita pasti merasakan dampaknya ya, tidak mau deket-deket kita karena apa yang kita bawa bau ya kan. Nah yuk buang apa yang membuat diri kita menjadi tidak baik. Buang semuanya itu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, dan tentunya tidak mempermuliakan Tuhan.
Yuk, mulai hari ini komitmen kita, aku mau lebih sabar lagi. Aku mau menjadi orang yang bisa mengampuni siapapun, orang yang bisa melepaskan pengampunan, orang yang bisa memaafkan. Maafkan diri kita sendiri, ampuni diri kita sendiri, dan juga ampuni orang yang tidak membuat kita nyaman, ampuni orang yang pernah membuat kita tidak merasa baik atau membuat kita kesal, sakit hati. Oke? Mau sabar dan mau mengampuni, dan juga jangan bawa sampah, buang aja sampahnya. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di tahun yang baru ini yang mengingatkan kami bahwa apa yang sudah lama berlalu, apa perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari Tuhan, kami mau tinggalkan itu di tahun 2023. Dan kami mau menuju berkarya bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini dengan senantiasa menyerahkan hidup kami sama Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik, yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bimbing kami Tuhan ketika kami berteman, ketika kami di sekolah, di rumah, atau dimanapun, supaya kami lebih sabar lagi dan mau memaafkan, mau mengampuni orang yang membuat kami sakit hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu di Impact Kids selanjutnya. Dadah, Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.